Oke, materi hari ini kita akan mengcover dua modul, modul 2 dan modul 3. Karena sebenarnya karena modul tiba-tiba ada pertanyaan di tengah langsung aja dipotong gitu, oh saya nggak paham masalah itu gitu, atau memang nanti ternyata di tengah-tengah setelah jalan dan ada yang nggak mudeng, nanti ditanyain aja waktu di akhir-akhir, pasti saya nanyakin lagi ada yang nggak jelas atau mau yang ditanyakan seperti itu. Oke, saya mulai aja materi modul 2 dan modul. Pertama-tama kita bahas dulu materi modul 2, silahkan dibuka modulnya. Modul 2 itu membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha, proses manajemen, dan cukup mudah, sifatnya hanya menghafal. Jadi nggak perlu nggak perlu di maksudnya nggak perlu butuh effort yang banyak untuk modul 2 ini, cuma butuh untuk dipahami aja beda-bedanya antara bentuk organisasi, intinya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Yang di kegiatan belajar satu ini dijelaskan tentang uh, beberapa jenis organisasi, mulai dari perusahaan perseorangan sampai nanti ada perusahaan perseorangan itu dimiliki oleh satu orang. Nah, kenapa dia nggak bisa mendengar? Mungkin dia mematikan mikrofonnya, mungkin, atau bagaimana saya juga nggak tahu. Tapi yang lainnya mendengar saya kan? Oh ya udah, saya lanjutkan aja ya. Ciri dari perusahaan perseorangan itu adalah dimiliki hanya satu orang, dan biasanya perusahaan perseorangan ini sebagian besar adalah perusahaan keluarga. Jadi untuk mudahnya biasanya dimulai dari usaha yang kecil, hanya di rumah, home industry seperti itu. Nah, itu disebut sebagai perusahaan perseorangan. Kelebihan dari perusahaan perseorangan itu adalah mudah untuk didirikan karena hanya membutuhkan modal yang sangat kecil. Kemudian pengelolaannya fleksibel dan bebas karena yang punya juga yang menjalankan bisnis, jadi cenderung untuk lebih fleksibel karena di situ bos juga sekaligus bekerja gitu. Dan kerahasiaan perusahaan dijamin. Tapi terdapat kekurangannya. Yang pertama, pertanggungjawaban tidak terbatas, dalam arti semua risiko harus ditanggung oleh pemilik. Jadi 100% risiko ditanggung oleh pemilik. Kemudian modalnya mungkin kalau ingin mengembangkan usaha cenderung untuk agak susah. Kemudian kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas. Dan yang terakhir, kelangsungan operasi perusahaan terbatas karena itu tadi skalanya masih kecil, jadi cenderung untuk mudah goyah dan usahanya mudah untuk bangkrut, istilahnya kayak gitu. Itu ciri-ciri dari perusahaan perseorangan. Kemudian ada yang lain lagi dijelaskan di kegiatan belajar 1, bentuk organisasi yang namanya perusahaan perkongsian. Nah, untuk perusahaan perkongsian itu contohnya adalah CV, firma, atau partnership. Nah, ciri-ciri dari perusahaan perkongsian adalah menggabungkan sumber daya yang dimiliki pendiri. Jadi misalkan gini, kalau perusahaan perkongsian jelas pemiliknya lebih dari satu orang. Kalau pemiliknya hanya satu orang itu disebut sebagai perusahaan perseorangan. Tetapi kalau pemiliknya lebih dari satu, itu yang disebut sebagai perusahaan perkongsian. Nah, perusahaan perkongsian ini
Biasanya contohnya kayak gini, misalkan saya dan teman saya mau membuka CV atau mau membuka firma. Nah, kita akan menggabungkan sumber daya yang kita miliki. Saya misalkan punyanya gedung, teman saya itu punyanya etalase sama mesin kasir. Ya udah, kita menggabungkan sumber daya yang kita miliki, akhirnya kita mendirikan toko alat tulis misalkan kayak gitu. Jadi kan saya tadi punya gedungnya, kemudian teman saya punya peralatan-peralatan buat menjual, jadi kan kita menggabungkan akhirnya bisa berdiri toko. Nah, itu yang dimaksud dengan perusahaan perkongsian. Jadi di situ ada lebih dari satu pemilik, dan masing-masing dari pemilik itu akan menggabungkan sumber daya yang kita miliki. Perusahaan perkongsian ini dibagi menjadi dua, perkongsian umum dan perkongsian terbatas. Perkongsian umum itu cirinya adalah semuanya ikut bertanggung jawab, sedangkan kalau perkongsian terbatas hanya anggota aktif yang bertanggung jawab. Jadi gini, kalau perkongsian umum, contohnya tadi saya dan teman saya, kita sama-sama punya modal yang digabungkan. Nah, kalau kita bentuknya perkongsian umum, itu berarti saya dan teman saya itu punya tanggung jawab yang sama atas bisnis ini. Jadi misalkan gini, karena dalam seminggu ada 7 hari dan hari minggunya toko tutup, berarti dalam seminggu toko akan buka selama 6 hari. 3 hari itu tanggung jawab saya, 3 hari tanggung jawab dia. Atau mungkin kalau misalkan ada utang gitu, jadi yang harus bayar separuh saya, separuh teman saya. Itu contohnya perkongsian umum. Jadi semuanya ikut bertanggung jawab. Tapi kalau perkongsian terbatas itu hanya anggota aktif yang bertanggung jawab. Nah, misalkan saja gini, karena modal yang diberikan itu lebih banyak saya, misalkan saya yang punya gedung, kemudian saya yang punya peralatannya, saya yang punya semuanya. Nah, teman saya ini cuma setor sedikit saja modal buat bisa mendirikan toko itu, maka yang menjadi anggota aktif itu saya yang berhak untuk memegang saya yang berhak untuk memegang bisnis ini. Jadi saya yang menjalankan dan saya yang punya tanggung jawab yang lebih besar. Kalau di modul saya ini ada di halaman di modul 2 kegiatan belajar 1 di halaman 2.4. Ini saya yang dapat dari siapa namanya? Dari Bapel. Terus ini juga yang saya dapat dari akademik. Kemarin saya juga sudah konfirmasi dan katanya modul yang dipakai yang saya punya ini, karena kemarin baru dikirim saya modul yang ini. Nah, halaman 2.4 sama kok. Nah, itu ada yang sama. Ya, saya juga nggak tahu kenapa kok ada yang sama dan ada yang berbeda. Tapi yang karena saya baru dikirim ini, baru datang modulnya, jadi saya pakai acuannya ini. Gitu. Sementara ikuti materi saya saja ya, nanti coba saya adukan gitu. Kalau jadi nanti saya catat aja nama-namanya yang modulnya beda-beda itu siapa saja, kemudian nanti saya setorkan namanya ke siapa namanya, ke Bapak gitu ya. Jadi saya lanjutkan saja, jadi kita harus tetap belajar. Oke. Saya lanjutkan lagi. Untuk kelebihannya dari perusahaan perkongsian itu adalah mudah didirikan dan modal usahanya cenderung untuk lebih kecil. Memang lebih besar dari perusahaan perseroan, tapi kalau dibandingkan dengan mendirikan usaha tentu modalnya cenderung relatif kecil. Kemudian pengelolaan usahanya relatif lebih fleksibel dan bebas. Kemudian sedikit lebih unggul dari usaha perseorangan karena di sini menyatukan dua otak, istilahnya kayak gitu. Jadi ada dua ide di situ yang menjalankan bisnis, jadi lebih unggul. Kemudian lebih banyak keahlian yang diperoleh, serta umur usaha bisa lebih panjang, karena kan kalau usaha perseorangan mungkin dananya cuma dipegang, kekuasaannya oleh satu orang, sedangkan ini kan dipegang oleh dua orang. Jadi kalau misalkan satu orang nggak punya modal tapi yang satunya punya modal, kan bisa dipakai dulu gitu. Jadi ada kecenderungan umur usaha lebih panjang. Modul saya itu karangannya Rivelli Dewi Astuti, dan ini cetakan ke-7. Ini cetakan ke-8 November 2011. Nah, ini yang diberikan akademik ke saya. Oke. Ya nggak apa-apa, beda, nanti saya catat aja nama-namanya, terus nanti saya laporkan ya.
Kemudian untuk